keuangan dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada mata kuliah ekonomi makro hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Fardila Handayani selaku moderator, lalu ada Dedi Effendi, Maiman Alvarez, Muhammad Hanif, Nurul Syamsul, Salman, Taira, Cairulisha. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai presentasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamsul Hayat dari kelas Manajemen Pagi 2, NIM 2061272. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang pendirian OJK. OJK sendiri itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama, rasional pendirian OJK. Dulu, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan LPJK, Undang-Undang BI nomor 23/99, ada dua alasan. Yang pertama yaitu sebelumnya pre-krisis tahun 1997 sampai 1998 pengawasan oleh Bank Indonesia dipandang gagal. Yang kedua, keinginan untuk integrasi pengawasan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatkan financial conglomeration di Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk memurnikan fungsi kebanksentralan BI Bank Indonesia murni sebagai penjaga stabilitas moneter. Dulu, fungsi pengawasan bank moneter yang bersatu di bawah bank sentral dianggap conflicting. Yang ketiga, amanat Undang-Undang Bank Indonesia dipandang pemerintah sulit untuk diamandemen, khususnya terkait pasal pengalihan fungsi bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Tugas pengaturan dan pengawasan OJK. A. Perbankan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. OJK mempunyai wewenang yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, merger, konsolidasi, akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha bank. Yang kedua yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Sistem informasi debitur. Pengujian kredit atau kredit testing. Dan yang terakhir, standar akuntansi bank. Setelah saya Dedi Effendi akan melanjutkan tentang tugas pengaturan dan pengawasan OJK. C. Pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi 1. Manajemen risiko, 2. Tata kelola bank, 3. Prinsip pengenal nasabah dan anti pencurian uang, 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Selanjutnya, tantangan ke depan. Yang pertama, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yaitu makro prudential regulations dan pencegahan risiko sistemik. Koordinasi OJK BI dan Kementerian Keuangan perlu intensif dan cair untuk menghindari risiko sistemik.
dan protokol manajemen krisis belum teruji. Dan yang kedua, masa transisi. Stabilitas sistem perbankan perlu dijamin dan learning curve OJK masih pada tahap awal. Dan yang ketiga, independensi anggaran, yaitu jangan sampai menimbulkan beban berlebihan pada nasabah dan konflik of interest customer bank OJK dan agensi problem. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Muhammad Hanif. 4. Tata kelola. Struktur tidak terkonsolidasi. 3. Subotoritas. Koordinasi perlu berkeringat. Fit and proper. OJK harus memakan SDM terbaik. 5. Penguatan sektor perbankan. Rejim permodalan Basel 2 dan Basel 3. Pendalaman sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Peningkatan daya saing, terutama menghadapi MAA. Peningkatan efisiensi. 6. Peningkatan intermediasi. Peningkatan pembiayaan produk dan UMKM. 7. Penguatan tata kelola dan sumber daya bank. Fit and proper. Budaya kerja yang lebih produktif. Capacity building, khususnya manajemen risiko. Terima kasih. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 2 bulan sejak diundang, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Selanjutnya ada latar belakang LPS. Yang pertama, krisis moneter dan perbankan tahun 1998 dan likuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank. Yang ketiga, blanket guarantee dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Yang terakhir, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas, yaitu LPS. Fungsi LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar 100 juta per nasabah per bank. Tujuan kebijakan publik menjamin LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil, karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari 100 juta, mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Selanjutnya, tugas LPS. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Dan yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum